Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak dengan Pak Aziz ya. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa walaupun kita tidak bertemu langsung di kelas seperti biasa. Tapi alhamdulillah syukur luar biasa kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga kepada bapak atau ibu ataupun mungkin kakek, nenek, kakak atau siapapun yang membantu dalam proses belajar di rumah ini sehingga proses belajar bisa berjalan dengan lancar dan baik. Tanpa panjenengan mungkin akan kesulitan. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini seperti biasa kita awali dengan bacaan doa sebelum belajar tentunya. Semua baca ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas terkait puasa. Jadi sebentar lagi kita akan sudah memasuki bulan suci Ramadan. Jadi penting sekali untuk anak-anak paham terkait materi puasa sebagai bekal nanti yang akan kalian gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya di sini penting untuk diketahui ya, dalam beribadah nanti, ibadah itu baik, penting ya. Lebih penting lagi kalian tahu juga bahwa ibadah itu tidak harus dilakukan di luar rumah. Bisa dilakukan di dalam rumah. Nah, disarankan jika kondisi belum baik, belum aman, sebaiknya tetap di dalam rumah. Ya, ibadah tetap di dalam rumah. Yang biasa jamaah di masjid, ngaji di TPQ, sementara di rumah saja dulu, tetap berjalan tapi ya, ngajinya tetap jalan, sholatnya tetap jalan. Yang perlu diketahui lagi, boleh juga keluar rumah jika dalam kondisi yang aman. Kalau tidak aman sebaiknya di rumah saja ya. Kalau tidak aman di rumah saja. Kalau dipastikan aman baru boleh keluar rumah. Nah, ini langsung saja ya kita membahas terkait puasa. Di sini Pak Aziz ingin menjelaskan 5 hal ya puasa bagian 1. Ada 5 hal, 1 terkait pengertian, yang kedua terkait niat puasa, doa buka puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, dan juga sunnah puasa. Berarti ada 6 ya, dari Pak Aziz bilang 5, ada 6 yang perlu kalian pahami pada pembelajaran ini. Yang pertama kita masuk pada pengertian puasa. Pengertian puasa, apa itu puasa anak-anak? Ada yang tahu? Jadi puasa itu artinya adalah menahan diri dari makan dan minum dan juga segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat dari terbit fajar kedua ya, atau kita ketahui subuh, sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Nah, atau secara singkatnya cukup menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Itu pengertian puasa. Jadi menahan apapun yang bisa membatalkan puasa itu ditahan. Itu pertama pengertian puasa ya. Paham ya? Kemudian yang kedua, ini ada niat puasa Ramadan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Itu niat puasa. Pak Aziz yakin semua sudah hafal ya. Bagus, pintar. Kalau yang belum boleh dengan baca dulu ya, tapi harus tetap niat. Boleh dibantu kakaknya mungkin, ibunya atau ayahnya ya, tapi tetap harus niat.
Ingat ya, dihafalkan ya. Yang kedua doa yang ketiga, doa buka puasa. Semua sudah hafal? Kalau belum, coba dilihat ini ya di atas. Kita baca bersama ya. 1 2 3. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa berbuka puasa. Dibaca sebelum mulai buka, bukan setelah makan baru dibaca, tapi doa dulu baru makan atau minum ya. Kemudian selanjutnya syarat wajib puasa. Syarat wajib untuk puasa. Jadi wajib puasa ini jika sudah satu Islam, wajib harus Islam. 2 balik. Balik artinya apa balik? Balik itu artinya dewasa. Berarti sudah tidak kecil, sudah besar. Terus Pak Haji, saya masih kecil kok. Kalau masih kecil berarti kamu wajib harus belajar puasa, harus sudah mulai belajar puasa kelas 1 2 3 harus sudah belajar puasa ya. Belajar di rumah, tidak ada alasan untuk tidak berpuasa ya. Kemudian yang ketiga berakal. Jadi berakal ini artinya punya pikiran. Nah, semua kalian ini pasti punya pikiran, tidak ada yang tidak punya pikiran ya. Kalian tahu 1 tambah 1 2. Sudah bisa membedakan baik dan benar. Yang keempat mampu berpuasa. Berarti mampu. Apakah ada yang tidak mampu Pak Aziz? Ada. Yang tidak mampu itu seperti misalkan orang yang sedang sakit. Jika dia tidak makan, tidak minum, sakitnya akan tambah parah. Itu boleh tidak puasa, nanti diganti di hari lain. Kalau kakek nenek yang sudah tidak kuat puasa, boleh juga. Itu karena tidak mampu. Berarti boleh tidak puasa. Terus nanti gimana cara menggantinya? Kan nggak kuat puasa di hari lain. Ada cara yang lain, nanti Pak jelaskan di waktu yang lain. Yang penting syarat wajib puasa ada 4: Islam, balik, berakal, dan juga mampu. Yang ke-5 ya, ada rukun puasa. Apa itu rukun puasa? Yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dalam puasa. 1, niat puasa. Harus niat dulu sebelum puasa. Juga niat seterusnya untuk menahan diri. Yang kedua, dari segala hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar ya, matahari mau ya terbit itu, subuh itu, sampai terbenamnya matahari. Jadi matahari mau terbit, sebelum terbit namanya fajar itu ya. Mau terbit itu subuh sampai terbenamnya matahari. Itu rukun puasa ada 2. Selanjutnya yaitu sunnah di bulan Ramadan. Berarti sesuatu yang baik untuk dilakukan di bulan suci Ramadan. Apa saja yang baik dilakukan? Banyak sekali, tidak terhitung ya. Tapi di sini Pak Aziz tuliskan 9 saja ya. Ada sekitar 9 ini. Yang pertama mengakhirkan sahur. Yang kedua menyegerakan berbuka puasa. Jadi tidak perlu gaya biasa soan ya, aku kuat ndak sahur, aku kuat ndak buka puasa, tapi bukanya nanti jam 10 malam misalkan. Ndak usah sahur, buka jam 10 malam, aku kuat puasa lebih lama. Itu malah ndak dapat sunnah, ndak dapat keutamaan. Lebih baik mengakhirkan sahur ya. Mau sudah masuk subuh itu ya, atau imsak nanti ya. Itu sahur dulu, lalu maghrib segera berbuka. Baik begitu, dapat sunnah, dapat keutamaan. Jadi nggak usah gaya-gaya mau buka jam 10 malam. 3, membaca doa sebelum berbuka. 4, menghindari kata kotor. Ya, nggak boleh berkata yang tidak baik kapanpun ya, bukan hanya bulan puasa, tapi ketika di bulan Ramadan dapat lebih keutamaan. Kemudian 5, membantu kedua orang tua atau orang yang merawat kita, mungkin nenek, kakek, atau kakak atau siapapun ya. Selanjutnya yaitu sholat tarawih di rumah bisa. Sedekah, mempelajari membaca Al-Quran. Jika belum bisa membaca Al-Quran, Iqra ada, tilawati ada, Ummi mungkin ada ya. Jadi banyak juz amma. Tidak harus langsung Al-Quran kalau belum bisa, itu bagus sama saja. 9, itikaf, berdiam diri dalam masjid, jadi berzikir kepada Allah dalam masjid. 10,
10 banyak lagi amalan yang baik bisa dilakukan dan amalan tidak baik yang harus dihindari. Jadi intinya sunnah ini adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Banyak sekali ya. Jadi nanti anak-anak bisa melakukan hal yang baik. Jangan sampai kalian kehilangan kesempatan di bulan Ramadan ini ya. Itu yang Pak Aziz sampaikan biar nggak bingung ya, nggak usah banyak. Ada 6 hal tadi ya, 6 ya. Begini 6 ya. Yang pertama tadi apa? Pengertian puasa, apa artinya? Pelajari. Yang kedua apa? Niat puasa. Yang ketiga doa berbuka puasa. Yang keempat syarat wajib puasa. Yang kelima rukun. Dan yang keenam adalah sunnah. Nah, ada 6 yang perlu sampean pahami ya, adik pahami, anak-anak pahami, dipahami, dipelajari. Saya nggak bisa menghafal, ini enggak sama Pak Aziz, enggak diwajibkan menghafal. Yang perlu dihafal tadi niat sama doa buka puasa. Selain itu dilakukan. Sunnah puasa nggak usah dihafal, hafal nggak dilakukan malah tidak baik, tapi kalau hafal juga bagus ya. Jadi dilakukan, dilaksanakan apa yang Pak Aziz sampaikan. Ingat, sebaiknya dalam kondisi seperti ini ada ulur, ada halangan, ibadah dilakukan di rumah masing-masing, kecuali di rumah kalian sudah aman, dipastikan boleh keluar, tidak apa-apa. Kalau tidak boleh, beresiko, berbahaya, di rumah saja. Itu yang Pak Aziz sampaikan ya pada pelajaran hari ini. Semoga kita bisa menjalankan ibadah dengan lancar, semoga istiqomah, semoga kita mendapatkan berkah dari Allah, kita segera dihilangkan musibah atau ujian ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa, bisa sekolah, bertemu lagi ya. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa ya. Kita baca semua. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.